Halo semuanya, perkenalkan saya Monica Marpau, saya seorang mahasiswi. Nah, dalam video saya kali ini saya akan membahas mengenai beberapa soal HOTS di SD dengan tema bilangan dan diagram bilangan. Nah, dalam video ini semoga kalian dapat mengambil manfaatnya dan kalian juga dapat menjawab soal seperti soal yang saya selesaikan dalam video ini. Terima kasih. Baiklah sahabat semuanya, di sini saya akan mengerjakan beberapa soal bilangan yang terbilang HOTS di SD. Dalam soal ini kebanyakan soal cerita karena dalam soal cerita kebanyakan menggunakan penalaran. Baiklah teman-teman, saya akan mengerjakan soal nomor 1. Saya akan membacakan langsung soalnya ya. Rina mengerjakan soal Olimpiade Matematika yang berjumlah 50 butir. Aturan penilaian yaitu tiap jawabannya benar mendapat nilai 2, jawabannya salah nilainya -1, dan tidak dijawab nilainya 0. Jika ada 5 soal yang tidak dikerjakan dan Rina mendapatkan nilai 60, maka jumlah soal benar yang dikerjakan Rina ada. Langsung saja ya teman-teman, kita masuk kepada pembahasan. Dari soal di atas kita mengetahui informasi bahwa jumlah soal olimpiadenya ada jumlah soal ada 50 dan yang tidak dikerjakan ada 5 soal. Sehingga soal yang dijawab Rina 45 soal. Dari 45 soal ada yang dijawab dengan benar, ada yang dijawab dengan salah. Dijawab benar dan ada yang dijawab salah. Misalkan jawaban yang benar itu kita inisialkan B, dan jawaban yang salah adalah 45 dikurang 45, maksud saya 45 dikurang B. Mengapa 45 dikurang B? Karena kemungkinan besar dari 45 soal yang dijawab oleh Rina, belum tentu semuanya jawabannya benar. Dan belum tentu semua jawabannya salah. Kemungkinan bisa keduanya, ya, seperti itu. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Diketahui nilai Rina yang diperoleh adalah 60. Langsung kita masukkan saja ya. Untuk mencari seperti soal di atas, kita lihat tadi dia memberitahu kita bahwa benar soal dikali 2. Kemudian kita tambahkan dari buka kurung 45 kurang B, yang belum tentu soal itu benar, belum tentu soal itu salah, dikalikan -1. Lihat ya, jawaban salah -1 ya, belum tentu dia jawabannya benar semua ya teman-teman, begitu. Lalu ditambahkan 5 soal yang tidak dijawab oleh Rina. Yang tidak dijawab itu dan yang tidak dijawab nilainya 0, kita kalikan 0. Masuklah dia nilai Sirina
Kemudian B dikali 2 sama dengan 2B ditambah 45 dikali minus 1 sama dengan buka kurung minus 45. Min B dikali minus 1 sama dengan positif B. Lalu teman-teman kita tambahkan 5 dikali 0 tentu hasilnya akan menjadi 0. Sama dengan 60 nilai kita. Lalu kita turunkan lagi 2B ditambah min 45 dikali positif sama dengan, di sini maaf ya teman-teman, ini min 45 ya teman-teman, itu ini min ya, ditambah B, sehingga ini nggak bisa lagi diapa-apain, jadi ini out sama dengan 60. Kemudian kita pindahkan lagi, ini turunkan, lalu yang B kita padukan dengan yang B sama dengan minus 45, ini minus 45, kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga dia menjadi positif 45. Lalu 2B ditambah B sama dengan 3B ya teman-teman. 60 ditambah 45 sama dengan 105. Kemudian kita turunkan B-nya sesama angka, kita padukan agar menjadi pembagian. 105 dibagi 3 sama dengan 35. Jadi yang dijawab Rina total soal yang benar, karena tadi ditanya, jadi maka jumlah soal benar yang dikerjakan Rina ada. Nah, Rina total soalnya yang benar itu adalah 35 ya, 35 soal. Sehingga ia mendapat skor 60. Begini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja soalnya. Nah, untuk kalian semoga yang saya terangkan ini bermanfaat ya teman-teman. Nah, lanjut kita akan membahas soal nomor 2. Baiklah sahabat, saya akan lanjutkan pada soal nomor 2. Di sini ada soal cerita bilangan cacat dalam bentuk aritmatika. Saya bacakan langsung soalnya ya. Pada permainan Club of Seven yang diikuti 30 siswa kelas 6, mempunyai aturan di mana permainan ini membentuk lingkaran dan siswa mendapat giliran pertama untuk mengucapkan angka yang diminta guru dan diikuti siswa di sebelah kanannya mengucapkan angka berikutnya. Dan begitu seterusnya berputar sesuai lingkaran. Siswa yang mendapat giliran mengucapkan angka 7 dan kelipatannya, artinya setelah 7 ditambah 7, 14 ditambah 7 lagi 21, kelipatan 7, tidak boleh mengucapkan angka tetapi diganti dengan tepuk tangan. Nah, soalnya jika Andi adalah salah satu siswa kelas 6 yang mengikuti permainan Club of Seven, ditunjuk guru sebagai siswa pertama yang mengucapkan angka 21, sehingga Roni berada pada urutan ke-28. Angka yang seharusnya diucapkan Roni adalah, teman-teman, angka yang ke-28 itu dia adalah urutan, bukan mengucapkan angka 28 ya. Jadi kita belum mengetahui si Roni dalam urutan ke-28 mengucapkan angka berapa. Langsung saja kita membahasnya ya teman-teman. Baik, saya akan masuk ke pembahasan. Angka pertama yang diucapkan Andi adalah 21 ya, 21. Sedangkan beda
selisih antara angka kelipatan dengan angka selanjutnya itu adalah selisih 1 ya. Nah, dalam soal cerita ini, barisan angka yang terbentuk merupakan barisan aritmatika. Nah, langsung saja rumus aritmatika. Suku ke N UN, suku ke 28 U28. N itu tadi ya, N itu 28 yang belum diketahui. Jadi Roni akan mengucapkan angka berapa? Nah, ini masih ditanya ya. Langsung saja kita ke penyelesaian. Masukkan U28. Angka pertama kali yang akan diucapkan itu adalah 21 ditambah buka kurung 28 dikurang minus 1. Kurang minus 1 itu tadi beda selisihnya ya. Dikalikan 1 ya teman-teman. Selanjutnya 21 ditambah 28 dikurang 1 sama dengan, ini langsung saja buka kurungnya, 27 dikali 1 itu tetap 27 ya. Langsung 21 ditambah 27 sama dengan 48. Maka Roni akan mengucapkan angka 48 di urutan 28. Sekian ya teman-teman. Jadi ini tadi soalnya. Langsung ini pembahasannya. Ini pembahasannya ya teman-teman. Semoga soal yang ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Jika kalian ingin menjawab soal seperti ini. Langsung kita lanjut kepada soal nomor 3. Baiklah teman-teman, kita masuk pada soal nomor 3, bilangan bulat. Ini adalah soal cerita. Langsung saja saya bacakan soalnya ya. Suhu es batu di lemari es mula-mula minus 5 derajat. Lalu es batu tersebut dikeluarkan dari lemari es. Setiap 4 menit es batu akan naik 2 derajat. Suhu es batu setelah 20 menit dikeluarkan dari lemari es adalah, berarti dia sudah ada di luar ya. Kita harus tahu berapa dia suhunya setelah berada di luar lemari es ya. Mula-mula langsung saja bahasan. Mula-mula suhu es batu di lemari es itu minus 5 derajat. Ingat ya teman-teman, dia saat masih berada di dalam lemari es itu dia 5 derajat. Nah, dia tanya setelah dikeluarkan dari kulkas setelah 20 menit itu berapa naiknya. Nah, di sini kita menggunakan garis bilangan ya teman-teman agar mempermudah pencarian kita. Dia tadi bilang minus 5 derajat. Kalau kita menggunakan garis bilangan, ya teman-teman, minus itu berada di sebelah kiri, kalau positif itu berada di sebelah kanan. Langsung saja kita tulis minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Kita belum tahu dia mau berapa, jadi kita langsung saja masuk pada, kita lihat lagi soalnya. Lalu es batu tersebut dikeluarkan dari lemari es. Ini es batunya yang tadi 5 derajat udah dikeluarkan dari lemari es. Nah, setelah dikeluarkan setiap 4 menit dia akan naik 2 derajat.
Untuk menuju kepada 20 menit, karena kita belum tahu setelah 20 menit itu berapa, kita cari ya. Untuk mencapai ke 20 menit, ini kelipatannya 4, berarti setiap 4 menit tambah 4 menit tambah 4 menit sampai ke 20 menit ya. 4 menit ditambah 4 menit sama dengan 8 menit. 8 ditambah 4, 12 menit. 12 ditambah 4, 16 menit. 16 ditambah 4, 20 menit. Oke teman-teman, sudah kita dapatkan. Setiap dia per 4 menit, ini setiap dia menuju ke 20 menit, ini ditambah 4 menit ya teman-teman. Lalu setiap 4 menit katanya akan naik 2 derajat. Nah, kita lihat dari sini. Ini 2 derajat, ini 2 derajat, 2 derajat, 2 derajat, 2 derajat. Nah, ada berapa kali kenaikan di sini? Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali kenaikan, sehingga 2 derajat tadi dikalikan 5 kali kenaikan. 2 kali 5 sama dengan 10 ya teman. Sudah kita dapatkan ini berapa kali dia kenaikannya, berapa derajat ya, 10 derajat ya teman-teman. Nah, lalu tadi kan katanya mula-mula minus 5 derajat tuh. Nah, kita akan masukkan 10 derajat ini pada garis bilangan ini. Di mula-mula tadi minus 5 derajat. Masukkan saja yang 10 derajatnya dimulai dari minus 5 derajat ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang diminta tadi kan sudah diketahui 10 derajat ya teman-teman. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka setelah 20 menit, jadi setelah 20 menit suhunya akan naik 5 derajat ya teman-teman, karena tadi dimintakan sudah diketahui kan tadi berapa kali kenaikan setelah setiap 4 menit kan 2 derajat, sama menuju ke 20 itu 2 ada 5 kali. Nah, 2 kali 5 itu 10. Nah, masukkanlah dia di garis bilangan, karena tadi mula-mula minus 5, kita masukkan dari angka minus 5 sampai menuju ke positif, karena tadi kan yang diminta ini kan positif bukan yang minus. Kalau tadi minus dia kita gariskan dari minus 5 menuju ke negatif begitu ya, karena dia minta positif. Jadi 10 ini kita mula-mula dari minus 5 menuju ke positif, jadi hasilnya 5 derajat Celcius. Oke, sekian teman-teman. Jadi beginilah soal. Kalau misalkan kalian juga ada melihat soal cerita seperti ini, jadi kalian gampang menjawabnya. Ya, lanjut saja kita ke soal nomor 4 ya. Sahabat, saya akan membahas soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini adalah bilangan prima. Langsung saja saya bacakan soalnya. Banyak anggota himpunan prima antara 10 dan 100 yang digit-digit penyusunnya bilangan prima juga adalah, maka kita akan mencari bilangan prima kurang dari 100 itu bilangannya apa aja ya. Kayak gitu ya. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang ditanya tadi adalah ini, bilangan prima 10. Berarti kita cari bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, ingat bilangan prima yang kurang dari 10 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak boleh lebih dari 10 ya teman-teman. Jadi kita cari dari angka 1 sampai 10. Yang mana aja sih bilangan primanya? 1 itu bukan bilangan prima, karena 1 itu hanya dibagi habis oleh bilangan itu sendiri, jadi dia bukan bilangan prima. 2 itu adalah bilangan prima karena bisa dibagi habis oleh bilangan itu sendiri. 3 itu bilangan prima karena bisa dibagi habis oleh 1 dan bilangan itu sendiri. 4 itu bukan bilangan prima ya teman, karena bisa dibagi habis oleh bilangan lain. 5 begitu juga, 7 begitu juga. Di luar dari itu bukan bilangan prima karena bisa dibagi habis oleh bilangan lain. Nah, langsung saja kita mencari bilangan prima yang kurang dari
100. Ingat, dia minta yang kurang dari 100. Penyusunnya itu apa aja? Karena tadi sudah ada di sini dia penyusunnya, kita lihat penyusunnya itu dari 2, 3, 5, dan 7. Artinya dia bilangan prima kurang dari 100 itu mentoknya di 70-an sampai 79, tidak boleh lebih dari 79 ya. Begitu ya teman-teman. Langsung saja kita cari bilangan prima yang sudah ada penyusunnya, kita langsung gabungkan. Begini teman-teman, lihat. Tadi angka 1 dia bukan bilangan prima, jadi kita tidak mengerahnya dari angka 1 ya teman-teman. Langsung saja dia langsung dari angka 2-nya. 22 itu bukan bilangan prima karena bisa dibagi habis oleh bilangan lain. 23 itu bilangan prima karena dia bisa dibagi 1 dan dibagi habis oleh bilangan itu sendiri. 25 itu bukan bilangan prima ya teman, karena bisa dibagi habis oleh bilangan lain. 27 itu juga bukan bilangan prima karena bisa dibagi habis oleh 3 dan 9. Langsung saja 32, langsung ke 32 ya. Ingat 31 tadi tidak termasuk. 32 itu bukan bilangan prima ya teman, karena bisa dibagi habis oleh bilangan lain. 33 itu adalah bilangan yang bukan prima karena bisa dibagi habis oleh bilangan lain. 35 itu juga bukan bilangan prima ya teman, karena bisa dibagi habis oleh bilangan lain. 37 itu bilangan prima karena dia habis dibagi 1 dan dibagi habis oleh bilangan itu sendiri. 52 itu adalah bukan bilangan prima karena dia bisa dibagi habis oleh bilangan lain. 53 itu adalah bilangan prima karena bisa dibagi habis oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. 57 itu bukan bilangan prima teman karena bisa dibagi habis oleh 3, jadi itu bukan bilangan prima. 72 itu bukan bilangan prima teman karena bisa dibagi habis oleh bilangan lain. 73 itu termasuk bilangan prima karena bisa dibagi habis 1 dan dibagi habis oleh bilangan itu sendiri. 75 bukan bilangan prima teman karena bisa dibagi habis oleh bilangan lain. Ya, jadi ini saja yang kita dapatkan dari bilangan prima kurang dari 100 ya teman ya. Jadi banyak anggota himpunannya adalah 4 bilangan. 4 bilangan ini tadi 23, 37, 53, dan 73 yang kurang dari 100. Begitu ya teman-teman. Jadi inilah dia contoh soalnya yang nanti bisa kalian pelajari ulang lagi. Lanjut saja kita kepada soal nomor 5 ya teman. Baiklah sahabat semuanya, kita akan melanjutkan soal terakhir yaitu soal nomor 5. Langsung saja saya bacakan soalnya ya. Jumlah 7 bilangan asli berurutan adalah 980. Banyaknya bilangan prima adalah, jadi kita akan mencari nilai tengah ya teman, karena nilai tengah itu yang menentukan berapa angka jumlah 3 ke kiri, 3 ke kanan, sehingga menghasilkan 7 bilangan asli yang berurutan sampai sebanyak dia 980. Langsung saja ya teman, kita jabarkan dulu ke bentuk deret yang rumusnya itu UT sama dengan SN per N. Langsung saja ya teman-teman, kita penyelesaiannya. Kita jadikan penyelesaiannya. Kita akan mencari suku tengah nih. Langsung saja masuk UT 980 per 7 sama dengan per 7, 7 kali 1, 7, 1, ini 2, 8, 7 kali 4, 28, 0, turun 0, masuk ke sini nolnya, habis 0, 0 ya. Jadi hasilnya itu nilai tengahnya kita dapatkan 140. Nah, dari 7 bilangan nilai tengahnya itu ada 140. Jadi karena nilai tengahnya 140, maka yang mendampingi ke kanan adalah 140 lebih, yang ke kiri itu 139-an 38
37 begitu ya teman-teman. Ini 141, 142, 143. Untuk mencapai 7 bilangan ya. Jadi kita masukkan 3 angka ke kanan, lalu 3 angka lagi ke kiri. Ini ya teman-teman. Langsung saja karena kita sudah dapat nilai tengahnya. Lalu kita lihat mana yang bilangan prima di antara bilangan di atas. Kita lihat kalau yang genap-genap otomatis itu bukan bilangan prima ya, jadi kita lihat 138, 140, 142 itu adalah bukan bilangan prima karena bisa dibagi habis oleh bilangan lain. Nah, 137 itu adalah bilangan prima. 137, 139 juga adalah bilangan prima karena dia tidak bisa dibagi habis oleh bilangan lain. Lalu 141 ya itu adalah bilangan prima. 143 itu adalah bilangan prima. Jadi yang merupakan bilangan prima dari angka 980 itu ada 4 bilangannya teman-teman. Ada 4 bilangan. Ada 4 bilangan. Oke. Jadi sampai di sini kita sudah mengetahui jumlah 7 bilangan asli berurutan adalah 980. Banyak bilangan primanya ada 4 bilangan ya teman-teman. Semoga soal yang kali ini kalian bisa memahaminya dan kalian bisa mengerjakan soal yang serupa dengan soal yang saya kerjakan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sekiranya video ini menjadi video yang bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman.